仗迎风神步，是神针。快走！好热呢！我挺身静静，怎么面前狗屁不是！对，将礼物借一个。还有天使。要不是父亲你苦心经营，我们立刻闭关炼化丹药。我是说，去看看。停！是我的魂力不稳，恐怕付出很大。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-9-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tianfeng tidaklah ingin memberikan panji keluarga kepada Yunfei, karena baginya ia juga adalah murid keluarga. Lantas untuk apa juga ia tunduk kepada Yunfei? Yang mana akhirnya Yunfei bertanya alasan dia mengkhianati keluarga. Yunfei sudah tahu cukup lama, namun dia berharap agar Tianfeng bisa mengubah pikirannya. Ternyata Tianfeng iri sebab apa yang saat ini Yunfei miliki seharusnya menjadi miliknya. Karena bagaimanapun dia adalah anak sulung di keluarga ya. Jadi dialah yang merupakan nomor satu. Hanya saja karena dia berasal dari anak selir, maka seakan-akan Yunfei bisa menindas dirinya. Tianfeng benar-benar kesal karena tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dia akan mengalahkan Yunfei dulu, baru dan begitulah dia akan membawa keluarga Ye memenangkan pertarungan tambang. Berbagai serangan langsung saja Tianfeng lancarkan kepadanya. Namun serangan ini dengan mudah dihancurkan olehnya, yang tentu saja membuat Tianfeng terkejut. Terlebih lagi Yunfei berdiri tepat di hadapannya. Ia pun mengambil bendera panji sambil memberitahu kalau dia selalu menganggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri. Sedangkan Qin An yang sudah bosan langsung saja melakukan pergerakan untuk menancapkan bendera panji. Di hadapan para pemimpin keluarga, mereka bisa melihat apa yang terjadi. Selain itu, Ketua Qin mentertawakan apa yang dilakukan oleh Tianfeng. Ia juga percaya diri kalau ini tidak akan bisa. Ia juga percaya diri sudah tidak ada lagi yang bisa menghentikan Qin An. Hingga mereka pun dibuat terkejut dengan kemunculan dari Xian yang melemparkan batu tepat ke wajah Qin An. Atas apa yang telah terjadi membuat Yunfei memiliki waktu untuk bisa mengejarnya. Alhasil kini pertarungan langsung saja terjadi antara Qin An dan juga Yunfei. Xian menahan kakinya supaya Yunfei itu memiliki kesempatan untuk bisa menancapkan bendera panji. Hanya saja Qin An tidaklah membiarkan hal itu. Meskipun sudah babak belur, Xian tetap bangkit dan berusaha untuk menahan pergerakannya. Walaupun dia tidak menyukai Yunfei, tapi Xian lebih tidak ingin melihat keluarga mereka kalah, karena bagaimanapun dia adalah keturunan dari keluarga Ye. Tianfeng pun seketika saja tersadar oleh perkataannya. Alhasil dia pun naik untuk bisa membantu Yunfei dan Xian. Serangan yang dia lancarkan tentu saja membuat Qin An kesal. Tianfeng memberikan tantangan kepadanya, yang mana Qin An merasa dia sama sekali tidak pantas. Melihat pertarungan yang terjadi di antara mereka membuat Yunfei mengkhawatirkannya, tapi Tianfeng memintanya untuk tetap fokus dalam tugasnya. Pertarungan yang terjadi antara Tianfeng dan Qin An bisa dikatakan adalah pertarungan yang berat sebelah. Pasalnya kekuatan Qin An terlalu mengerikan untuk bisa dia hadapi. Namun meskipun begitu, Tianfeng tetap berusaha sebisa mungkin agar bisa menghambatnya. Tapi di saat Yunfei hendak menancapkan bendera panji, Qin An melakukan penyerangan dan membuat Tianfeng harus tertusuk karena dia tidaklah bisa menahan serangan tersebut. Ia pun harus menerima luka yang sangat parah, dan ini juga membuat Yunfei tak bisa menancapkan panjinya. Tianfeng sadar kalau kekuatannya tidaklah bisa disandingkan dengan anggota keluarga Ye lainnya. Tapi baik Yunfei dan Xian selalu mementingkan keluarga, tidak sepertinya yang hanya mementingkan diri sendiri. Tianfeng meminta agar Yunfei tidak membiarkan keluarga Ye kalah. Melihat Tianfeng yang tak sadarkan diri membuat Yunfei kesal.
Sedangkan Qin An menganggapnya bodoh karena dia itu malah melewatkan kesempatan untuk menang demi seorang sampah. Yun Fei tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun Tian Feng merupakan murid yang paling menonjol di keluarga Ye. Seketika saja Yun Fei mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Tapi Qin An tidaklah takut dan menganggap semua itu hanyalah sebuah beban saja, dan Yun Fei tidak akan bisa menjadi lebih kuat dengan sifatnya sekarang. Tapi sebagai mantan dari Kaisar Langit, Yun Fei akan memberikannya sebuah pelajaran bagaimana jalan orang kuat sesungguhnya. Yun Fei seketika saja mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Tidak hanya ia, namun Qin An juga sama. Yun Fei meminta Xian untuk membawa Tian Feng pulang karena pertarungan di sini tidak akan dapat diganggu lagi. Terlihat dengan jelas kalau para tetua dari 4 sekte besar telah berkumpul untuk melihat pertarungan dari tubuh raga Tianling. Hanya saja fokus ini sempat alihkan kepada Yun Fei karena teknik yang dia gunakan memungkinkan Yun Fei menyerap energi bumi dan langit. Setiap Yun Fei melangkahkan kakinya, dia terus mengalami kenaikan tingkat. Ia yang awalnya berada di tingkat ke-7 kini sudah berada di tingkat 9. Bahkan dia sudah sampai ke tingkat bumi tahap awal. Teknik kultivasi yang Yun Fei gunakan seakan-akan pernah dilihat oleh para tetua. Qin An merasa begitu tertarik untuk bisa bertarung dengannya. Sedangkan Yun Fei berjanji akan menghabisi Qin An demi bisa membalas apa yang dia perbuat kepada Tian Feng. Qin An teruslah membanggakan raga Tianling. Bagi Yun Fei, semua itu tidak ada artinya. Adu aura pedang pun telah terjadi di antara mereka, yang mana Qin An sempat memberikan pujian kepadanya. Tapi baginya semua itu masihlah belum cukup kuat. Penyerangan mulai dia lakukan, tapi Yun Fei berhasil menghambat pergerakannya dengan teknik ribuan pedang miliknya. Namun sesuai dengan dugaan kalau Tian Feng bisa menghindari semua ini dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Kini adu pedang dan tinju telah dilakukan oleh mereka berdua. 好热呢！我体生静气，怎么眼前狗屁不是！对，等你不介意。 Meskipun terdapat perbedaan ranah, Yun Fei masihlah dapat mengimbangi berbagai serangan yang Qin An lancarkan. Bahkan ada kalanya Yun Fei lebih unggul, begitu pula sebaliknya. Tapi pada akhirnya Yun Fei berhasil mematahkan pedang Qin An sambil menganggap remeh raga Tianling miliknya. Kesal dan apa yang Yun Fei katakan, maka Qin An akan memperlihatkan betapa mengerikannya raga Tianling. Karena itu bukan sekedar kekuatan pemulihan tanpa henti, melainkan jiwa kuat dari raga spiritual bawaan. Seketika saja Qin An mengeluarkan kekuatan yang begitu besar dan sudah siap melakukan penyerangan kepadanya. Para tetua tahu kalau itu adalah serangan jiwa raga Tianling yang dapat menghancurkan semua pertahanan yang ada. Mereka berpikir kalau Yun Fei akan kalah di sini. Karena serangan jiwa yang murni tidak dapat dipatahkan oleh tubuh manapun. Qin An merasa ini adalah akhir dari hidup Yun Fei. Hanya saja itu merupakan kesalahan besar, karena bagaimanapun Yun Fei memiliki sebuah kekuatan yang tidak pernah disangka oleh semua orang. Yun Fei pun membentuk wujud yang begitu besar. Tidak hanya mengalahkan raga Tianling, namun juga dia bisa dengan mudah menampar Qin An. Para tetua menjadi kaget dengan apa yang barusan terjadi, karena seakan-akan raga Tianling tidak ada gunanya di hadapan Yun Fei. Bagi Yun Fei, dia yang telah terlahir dengan kekuatan jiwa Kaisar Langit yang penuh tentu bukanlah tandingan dari teknik jiwa manapun. Jadi bagaimana bisa ia takut oleh serangan jiwa? Setelah mengalahkan Qin An, Yun Fei pun menancapkan panji mereka. Dan begini janji Yun Fei kepada Tian Feng telah terbayarkan, karena keluarga mereka sudah menang. Semua orang yang menyaksikan pertarungan barusan sama sekali tidak pernah menyangka kalau Yun Fei yang merupakan sampah keluarga Ye dapat mengalahkan Qin An yang merupakan jenius dari keluarga Qin. Semua orang bersorak atas kemenangan Yun Fei. Begitu pula ayahnya yang begitu bangga. 不好意思，你们都知。 Sedangkan ketiga kepala keluarga mulai berselisih karena semua yang dijanjikan oleh ketua Qin sudah berakhir. Namun ia menenangkan mereka karena kompetisi perebutan tambang hanyalah awalan saja. Ia meminta mereka untuk melihat pertunjukan yang akan sangat menyenangkan. Karena bagaimanapun keluarga ia pasti akan berpesta dalam merayakan kemenangan mereka. Jadi di saat mereka lengah itulah ketiga keluarga akan bertindak. Kembali kepada Yun Fei, yang mana ada seorang tetua yang merasa bingung karena bagaimana bisa dia mengalahkan raga Tianling.
Jadi dia pun berpikir kalau Yunfei telah menggunakan cara licik. Tapi serangan yang Tetua Ding lakukan langsung dihentikan oleh Tetua Du. Para tetua lainnya juga turun dan seharusnya Tetua Ding juga melihat pertarungan yang sebelumnya terjadi, di mana tidak ada cara licik yang Yunfei gunakan. Selain itu, Raga Tianning Qin'an baru saja bangkit, jadi penampilannya hari ini sudah mengejutkan mereka. Para tetua setuju dengan pendapatnya, terlebih lagi mereka sudah sepakat untuk memberikan mereka pertandingan yang adil. Hanya saja Tetua Ding sepertinya suka kepada Qin'an dan langsung saja memberikan pertolongan kepadanya. Dia yang baru saja sadarkan diri masih tidak percaya dikalahkan oleh Yunfei. Tetua Ding memberikannya semangat karena kedepannya Qin'an pasti akan menjadi lebih kuat. Jadi jika dia bergabung dengan Papiliun Xiaoyou, maka dia bisa menjamin kalau Qin'an dapat mengalahkan Yunfei. Bahkan Tetua Ding sudah memberikan janji ketua sekte yang akan menjadikan Qin'an sebagai murid pribadinya. Jangankan Yunfei, tapi seluruh kekaisaran Qin akan tunduk kepadanya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Qin'an senang dan akan bergabung bersama Papiliun Xiaoyou. Dia juga berjanji akan menjadi lebih kuat daripada Yunfei, hingga ia tidak pantas menjadi lawannya. Qin'an yakin dirinya pasti akan mendominasi kekaisaran Qin, tapi Yunfei menganggapnya terlalu bodoh, yang membuat Tetua Ding kesal, tapi serangannya dengan mudah diserap oleh Long. Selain itu, Tetua Ding sudah menerima murid, jadi yang satu ini adalah milik mereka. Tetua Ding dan Qin'an pun pergi dari tempat ini, begitu pula dengan tetua lainnya. Hanya saja mereka kaget karena gadis itu berani membuat marah Tetua Ding. Yunfei berjanji ke depannya Qin'an akan dirinya habisi, bahkan Papiliun Xiaoyou tidak akan dapat melindunginya. Dengan perginya dua tetua lainnya, Long mengajak Yunfei bergabung dan sekte Tianyuan mereka. Yunfei berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepadanya. Namun bagi Tetua Du, semua itu memang adalah kesalahan dari Tetua Ding. Ia pun bertanya apakah Yunfei tahu tentang dunia kecil Tianying, karena dalam 3 bulan lagi dunia itu akan dibuka. Selama Yunfei mau bergabung dengan sekte Tianyuan, maka dia akan memberikannya 1 kuota masuk untuknya. Yunfei ternyata tahu tentang dunia kecil Tianying. Pasalnya itulah yang terkenal dari 3000 dunia besar dan kecil. Ini merupakan kesempatan yang tidak boleh dia lepaskan, karena dia pasti dapat mengetahui tentang kabar Tianluo dan yang lainnya. 秦安必将问鼎。好说好说，我也只是看，我就可以做主。你听过天影小师？找到控制魂力的方法，那就太好了。可是3000大小世界中有名的小师。 Yunfei setuju bergabung, namun dia masihlah memiliki beberapa urusan keluarga. Jadi setelah selesai, dia akan menyusul mereka. Yang mana tentu saja ini membuat Long senang karena dengan bergabungnya Yunfei, mereka berdua bisa bertarung setiap hari. Token sekte Tianyuan pun diberikan kepadanya. Jika Yunfei dalam masalah, maka dia bisa menggunakan token tersebut. Terlebih lagi, sekte Tianyuan masihlah memiliki pengaruh yang besar di kekaisaran Qin. Berhubung kompetisi sudah selesai, jadi Tetua Du mempersilahkan Yunfei untuk merayakan kemenangannya. Sedangkan dia dengan Yin akan kembali pulang. Mereka pun pergi dan tidak lupa Yin pun meminta Yunfei untuk pergi ke sekte karena dia akan dirinya hajar. Di kehidupan sebelumnya, Yunfei memang tahu tentang sekte Tianyuan, tapi dia itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Sepertinya takdir sudah kembali berubah. Kini Yunfei berjanji akan mengendalikan takdirnya sendiri. Kita dibawa ke kediaman resmi keluarga Ye, di mana perayaan besar-besaran telah dilakukan. Karena bagaimanapun mereka telah berhasil menang dalam kompetisi perebutan tambang kali ini, yang membuat martabat keluarga Ye tentu saja semakin tinggi. Namun kematian Tianfeng disesali oleh kepala keluarga. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu fokus kepada Yunfei hingga mengabaikannya. Yunfei merasa itu semua bukanlah salah ayahnya, terlebih lagi di hatinya dia merupakan kakak yang baik. Semua orang pun meminta untuk tidak memikirkan hal itu, karena mereka harus menikmati perjamuan ini. Yunfei memberikan mereka semua pil Xuanwan dan pil Juling. Ia harap semua itu dapat membantu para tetua. Menerima hal ini tentu saja mengejutkan mereka, karena pil itu sangatlah berharga. Bagi kepala keluarga, dunia hanya memandang kultivator kuat saja, tapi dia ingin keluarga mereka menjadi makmur dan bersatu, dan begitulah mereka bisa terus bersama. Para tetua paham dan mereka mulai berjanji akan membantu kepala keluarga dengan sepenuh hati, dan juga memajukan keluarga Ye. Tianfeng senang karena dengan kerjasama dari para tetua, kemakmuran keluarga Ye pasti akan segera tercapai.
Yunfei begitu senang dan apa yang dirinya lihat saat ini, terutama ada Xinglu. Melihat hal tersebut tentu saja membuatnya salting. Bagi mereka, inilah kali pertama Yunfei tersenyum begitu puas. Itu sangatlah wajar, karena dulu Yunfei selalu dikucilkan dan ditindas. Hari ini dia bisa mengangkat kembali martabatnya. Terlebih lagi, dia tidak hanya mengalahkan Xin An saja, namun juga berhasil mendapatkan primadona dari 4 wanita cantik di Akademi Yuan Yu. Xinglu pun menjadi sangat malu, bahkan ia kesulitan untuk menjelaskan mengenai hubungan mereka. 打败秦安，拿回我还是第一次见云飞弟弟。 Kembali ke sisi Yunfei, di mana ia meminta satu permintaan kepada ayahnya, yang tentu saja membuatnya penasaran. Ternyata Yunfei ingin ayahnya pergi ke keluarga Su untuk melamar gadis yang dia cintai. Pasalnya Yunfei ingin menikahi Xinglu. Ia berjanji kalau Yunfei akan melindunginya seumur hidup. Permintaan Yunfei tentu saja didengar oleh semua orang. Ayahnya menjadi senang dan tentu saja dia akan mengabulkan apa yang diminta oleh putranya. Xiao Qiqi memberikan selamat kepada Xinglu karena cinta mereka akan segera disatukan. Xinglu sangatlah malu dengan apa yang barusan terjadi. Maka karena itulah dia memilih untuk pergi. Sebenarnya Yunfei ingin menyusul, namun ayahnya melawan. Karena bagaimanapun Yunfei sendiri yang membuat masalah, sebab telah membuat gadis cantik itu malu. Ia harap Yunfei tenang dulu, karena ayahnya menjamin besok dia akan melancarkan urusan pernikahan mereka. Yunfei pun baru sadar kalau ia telah salah. Wajar saja baru kali inilah Yunfei mengajukan lamaran. 恭喜二位有情人终。 Di mana ia diberitahu oleh neneknya kalau keluarga Su telah mengirim perintah rahasia agar bisa meminta Xinglu pergi meninggalkan kota ini, supaya bisa kembali ke keluarga Su di Zhongzhou. Pasalnya mereka akan membahas pernikahan aliansi. Nenek ini tahu betul Xinglu tidak ingin meninggalkan Yunfei. Namun seharusnya dia sadar kalau keluarga Su mereka akan sangat marah jika keinginan tidak dipenuhi. Bahkan keluarga Su di kota ini bisa saja lenyap. Baginya, nonanya itu tidak akan bisa bersama Yunfei. Demi kebaikan mereka bersama, lebih baik Xinglu melupakan apa yang telah terjadi. Hal ini tentu saja membuat Su merasa begitu sedih. Sesaat kemudian mereka pun melihat orang-orang dari keluarga Si, yang membuat mereka penasaran apa yang hendak mereka lakukan. Xinglu akan ikut pergi bersama Nenek Rong selama dia mengizinkannya untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Yunfei. Nenek Rong tidaklah mempermasalahkan hal itu, tapi dia hanya bisa menunggunya selama matahari terbit. Xiao berpindah kepada Yunfei. Ia merasa ayahnya khawatir kalau orang dari pavilion Xiao Yao akan datang untuk mencari masalah. Namun bukan itu yang ayahnya pikirkan. Sebab ia hanya tidak menyangka kalau keluarga mereka bisa mencapai kejayaan ini. Semua itu adalah berkat dari Yunfei. Tapi Yunfei tidak membenarkan hal itu, karena ayahnya juga telah banyak membantunya. Tapi mereka tidak bisa bersantai-santai dulu, yang membuat ayahnya yakin kalau pavilion Xiao Yao sepertinya memang akan melakukan penyerangan. Tidak heran mengapa Yunfei memunikan banyak pil ajaib. Yunfei hampir saja keceplosan di saat memberitahu tentang kehidupan masa lalunya. Padahal dia ingin mengatakan kalau 2 hingga 3 kepala keluarga besar tidak akan menyerah. Benar saja, serangan diam-diam telah mereka lakukan. Yunfei bersama dan ayahnya pun segera pergi ke halaman depan di mana terlihat pertarungan telah terjadi. Yunfei datang dan langsung saja melakukan penyerangan kepada para murid dari 3 keluarga besar. Mereka sangat kesal dan apa yang dilakukan oleh Xin Xiong. Semua ini dilakukan karena mereka tidak ingin keluarganya mendominasi kota. Yunfei bingung dan apa yang telah terjadi. Sepertinya takdir tidaklah berubah, karena hanya waktu kejadian saja yang sedikit berbeda. Bencana keluarganya pada akhirnya tidak akan bisa dihindari. Selain itu, mereka mengumpulkan banyak orang untuk melawan keluarganya. Pasalnya, ketiga keluarga besar ingin memastikan hari ini merupakan hancurnya keluarganya. 要不是父亲你苦心经营，我们立刻闭关炼化丹药。我是说，去看看。 Serangan langsung saja dilakukan oleh para murid di sana. Yunfei akan membantu para murid lainnya. Sedangkan kepala keluarganya akan berhadapan dengan 3 kepala keluarga lainnya. Namun tentu saja berhadapan dengan 3 orang sekaligus bukanlah perkara yang mudah. Alhasil dia pun merasa begitu kerepotan. Yunfei tidak akan memberikan bantuan karena juga ditekan oleh anggota 6 hantu. Yunfei harus mengulur waktu, pasalnya para tetua tengah menyerap pil yang ia berikan.
Namun ini tidak semudah itu, karena pasukan bayaran Tianfeng telah datang untuk menghentikannya. Xin Xuan pun memperkenalkan dirinya yang merupakan pemimpin dari kelompok itu. Yunfei mentertawakannya yang merupakan master alam langit namun menjadi anjing dari keluarga Qin. Perkataannya tentu saja membuatnya kesal. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Yunfei berhasil membuat Xin Yu terpental. Ia pun sadar seharusnya dia tidaklah meremehkan Yunfei. Ia pun menjadi tidak heran mengapa pasukannya bisa dikalahkan. Yunfei benar-benar kesulitan karena dia itu juga mengkhawatirkan anggota keluarga Ye. Hal itu pun telah membuat dia lengah dan harus terkena serangan yang dilancarkan oleh Xi Shuan. Serangan besar pun telah dia lakukan yang membuat Yunfei harus terluka. Ayahnya mencoba untuk membantu, namun karena Xin Xiong terus mengejarnya, dia pun menerima serangan yang membuatnya pun terluka. Dengan kesempatan ini, para murid pun bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Yunfei hanya bisa melihat ayahnya yang hendak dihabisi oleh ketua Qin. Yunfei sangatlah kesal karena sepertinya dia tidak bisa mengubah takdir. Namun sesaat kemudian bala bantuan pun datang. Para tetua sudah selesai memurnikan pil yang membuat kekuatan mereka mengalami kenaikan. Serangan yang dilancarkan oleh para tetua dengan mudah mengalahkan ketiga keluarga. Bahkan mereka juga telah saling bekerjasama dalam melakukan penyerangan kepada Xin Xuan. Sebagai para tetua agung dari keluarga Ye, mereka tidak akan pernah membiarkan keluarga Ye jatuh begitu saja. Ketua Qin tidak pernah menduga kalau mereka sudah mencapai ahli periode akhir alam bumi. Tidak hanya itu saja, namun para murid dari keluarga Ye juga telah bermunculan. Mereka dengan mudah memukul mundur para murid yang telah memasuki kediaman. Dengan datangnya para tetua, maka tentu saja ini merupakan masalah besar untuknya. Meskipun jumlah mereka banyak, tapi dia itu tidak akan pernah bisa menghancurkan keluarga Ye. Lebih baik mereka itu segera pergi, dan begitu ampunan masih dapat mereka berikan. Tapi jika ingin lanjut, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ketua Qin hanya tertawa sebab bukan mereka saja yang datang kemari. Kita pun diperlihatkan dengan kedatangan banyak pasukan dari Tuan Penguasa Kota, yang tentu saja mengejutkan Tianfeng. Tuan Penguasa memberitahu kalau dia telah mendapatkan laporan kalau keluarga Ye menggunakan kekuasaan untuk memonopoli hak penambangan, mengganggu toko keluarga lain hingga diam-diam melukai Xin An. Jadi sebagai penjabat kota, dia harus memberikan siksaan. Dia harus memberikan hukuman dan menangkap mereka semua. Jika ada yang melawan, maka akan langsung dia habisi. Yunfei sangat kesal kepadanya, padahal apa yang barusan dia katakan merupakan fakta yang dilakukan oleh 3 kepala keluarga. Kong Ren merupakan penjabat yang bekerjasama dengan 3 keluarga besar, bahkan hendak melukai warga yang tidak bersalah. Jika kekaisaran tahu perbuatannya, maka dia itu akan dihukum sangat berat. Kong Ren pun agak ragu. Ye Tianpeng, 大赛暗害秦家公子，颠倒黑白是非的父母官，若有违抗，就不怕大秦帝国律。 Tapi Tuan Muda Xiao Huan datang karena ialah yang akan melindungi mereka. Sebagai putra kaisar, dialah yang akan bertanggung jawab dalam membasmi keluarga Ye dari kota ini. Kong Ren paham dan segera memberikan perintah penyerangan. Formasi pelindung pun dibentuk untuk bisa melindungi kediaman keluarga Ye. Namun serangan anak panah yang dilontarkan terlalu banyak, bahkan itu membuat Zhou Mu dan yang lainnya menjadi kesulitan. Karena bergabungnya Xiao Huan dan pasukan penjaga kota telah mengubah alur pertarungan. Jika terus seperti ini, maka keluarga Ye pasti akan hancur. Yunfei berencana untuk menggunakan teknik penguraian sumber. Ia sadar jiwanya masihlah belum stabil, namun dia akan mengambil resiko tersebut. Yunfei meminta ayah dan para tetua untuk memberikannya waktu. Yunfei pun mulai menggunakan teknik penguraian, sedangkan para tetua terus memperkuat formasi pelindung. Ledakan kekuatan yang diciptakan oleh Yunfei membuat semua orang sadar kalau dia akan menggunakan teknik rahasia, jadi mereka tidak boleh membiarkannya hidup. Penyerangan teruslah dilakukan oleh 3 kepala keluarga, sedangkan di arah belakang penyerangan hendak dilakukan oleh gadis ini. Namun Xin Lu datang untuk bisa melindungi Yunfei. Penyerangan langsung saja dia lakukan kepada gadis itu, di mana ia menjadi kesal karena Xin Lu terus mengganggunya. Dia pun memiliki niatan untuk menghabisinya, karena dalam begitulah Yunfei pasti akan menderita. Kembali ke sisi depan, di mana pertahanan yang dibentuk berhasil menahan serangan dari kepala keluarga Qin.
Tapi Xiaohuan akan mengirim Tetua Lin untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Dengan gerakan yang sangat cepat, Tetua Lin bisa dan mudah menembus pertahanan. Ia akan memperlihatkan kepada Yunfei bagaimana kekuatannya setelah mengalami kenaikan. Tapi dia itu memuji Yunfei karena bisa memaksanya sampai seperti ini. Dia pun akan memaksa Yunfei menyerahkan tekniknya itu. Yunfei pun sadar kalau ranahnya masihlah belum cukup, tapi dia akan memaksakan tubuhnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan teruslah dilakukan oleh Xinglu dengan gadis ini, di mana ia begitu bernafsu untuk membuat Yunfei menderita. Jadi serangan gerasa-gerusu pun ia ciptakan. Tapi dia itu tidaklah bisa kunjung mengalahkan Xinglu. Sedangkan Yunfei yang sudah kelelahan akhirnya menggunakan kekuatan jiwa penuh dari Kaisar Langit. Sebuah teknik yang tentu saja berada di luar batas tubuhnya. Selama pertarungan itu berlangsung, kita pun diperlihatkan dengan beberapa pasukan yang kembali datang. Karena itu merupakan kedatangan dari pangeran ketiga. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.